Ada sebuah kisah tentang seorang wanita muda yang pergi merantau jauh ke negeri orang untuk menempuh pendidikan. Namun naas, saat berada di perantauan, hidupnya justru harus berakhir tragis di tangan seorang lelaki tak ia kenal. Lelaki tersebut mengaku menghabisi wanita itu karena dirinya sedang dikuasai oleh iblis. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi begini kisahnya. Eunji Ban atau yang lebih akrab disapa Eunji. Eunji ini merupakan seorang gadis yang baru berusia 22 tahun. Eunji lahir pada tanggal 1 Februari 1991, tepatnya di Korea Selatan. Eunji tinggal bersama kedua orang tuanya, yang mana ibunya bernama Suk Bung Jung dan ayahnya yang bernama Haeyoung Jiuban. Orang tua Eunji menggambarkan Eunji sebagai gadis yang manis dan juga ceria. Selain itu, Eunji juga merupakan siswa yang sangat cerdas. Secara akademis, sejak kecil nilai-nilainya tak pernah mengecewakan dan selalu membanggakan kedua orang tuanya. Eunji memang suka belajar. Gadis itu selalu bersemangat dalam mendalami ilmu-ilmu baru dan suka mengeksplor kemampuan-kemampuan lain dari dirinya. Meskipun begitu, Eunji bukanlah sosok yang kaku. Ia adalah pribadi yang menyenangkan dan mudah bergaul sehingga memiliki banyak teman di lingkungannya. Di tahun 2013, berkat ketekunannya dalam belajar, Eunji pun berhasil lolos dalam program pertukaran mahasiswa ke Australia, tepatnya di Brisbane. Namun, tak ada informasi mengenai kampus mana ataupun jurusan apa yang Eunji ambil saat itu. Tetapi yang pasti, Eunji sangat senang begitu menerima kesempatan itu sehingga ia tidak mau melewatkannya. Saat itu sebenarnya orang tua Eunji ragu jika harus melepaskan Eunji jauh dari mereka. Namun, karena Eunji dengan gigih berusaha meyakinkan kedua orang tuanya, akhirnya ayah dan ibunya pun merestui kepergian putrinya itu. Singkat cerita, Eunji pun akhirnya sampai di Australia sekitar awal Oktober 2012. Saat sampai di Australia, tepatnya di Brisbane, Eunji langsung mengambil kursus bahasa Inggris di sebuah institusi yang bernama English Unlimited. Tujuannya untuk mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya agar bisa lebih mudah mengikuti perkuliahan nantinya. Saat itu Eunji benar-benar bersemangat untuk memulai kehidupan barunya di negara tersebut. Kemudian, tak ingin urusan pendidikannya membebani kedua orang tuanya, Eunji pun kemudian mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di perantauan. Lalu, tak butuh waktu lama kala itu ia pun langsung mendapatkan pekerjaan sebagai pembersih hotel di Brisbane. Saat itu, bisa dibilang semua urusannya berjalan mulus dan lancar seperti rencananya, seolah-olah semesta turut merestui perjalanannya di Australia. Sementara itu, di lain sisi kisah ini terdapat juga seorang pria bernama Alex Rueben McEwan atau yang lebih akrab disapa Alex. Alex merupakan seorang pemuda berusia 19 tahun yang tinggal di wilayah Spring Hill, Brisbane, Australia. Tidak banyak informasi yang tersedia tentang identitas Alex di media. Namun, dari yang diketahui, Alex ini memiliki riwayat masalah kesehatan mental yang membuatnya agak sering membual tentang setan dan juga iblis, yang mana menurutnya hal tersebut seringkali menguasai dirinya serta pikirannya. Teman-temannya bahkan sudah cukup paham dengan sifat aneh yang dimiliki oleh Alex. Namun, mereka tidak pernah benar-benar menanggapinya dan kerap kali malah menjadikan hal tersebut sebagai olokan. Hingga suatu hari, sekitar 6 minggu setelah kepindahan Eunji ke Australia, tepatnya pada tanggal 24 November 2013, pukul 3.30 dini hari. Eunji seperti biasa telah berangkat dari rumah sewanya yang terletak di dekat taman di pusat Brisbane. Ia saat itu menuju ke tempat kerjanya yang terletak di CBD Brisbane. Saat itu, Eunji tanpa kecurigaan apapun atau firasat yang buruk di benaknya, ia melangkah dengan penuh semangat sebagaimana hari-hari biasanya.
Kala itu, jalan Brisbane masih sangat gelap dan sepi. Tak ada satupun orang ataupun kendaraan yang berlalu lalang di sana. Meski begitu, gadis itu tetap berusaha berjalan dengan biasa-biasa saja. Kemudian, saat di perjalanan, Eunji secara tak sengaja bertemu dengan Alex. Kala itu, mereka berpapasan di sebuah taman dekat CBD Brisbane, tepatnya di Roma Street, Parkland. Dan sialnya, saat itu Alex sedang dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Dan ternyata pria itu baru saja pulang setelah berpesta miras bersama teman-temannya. Awalnya semuanya tampak biasa-biasa saja bagi Angie. Baik Eunji maupun Alex, mereka tidak saling mengenal sehingga saling melewati begitu saja. Namun, sepersekian detik berikutnya, keadaan langsung berubah 180 derajat, di mana kala itu Alex yang sangat mabuk tiba-tiba saja berbalik ke arah dan menuju ke arah Angie. Lalu, ia langsung menarik tangan Angie. Angie yang merasa terkejut, ia pun tentu saja langsung berteriak ketakutan. Namun, hal itu ternyata sia-sia. Keadaan masih sangat sepi dan di sana hanya ada mereka berdua saja. Saat itu Alex merasa kesal dengan teriakan Angie. Ia kemudian membantingnya ke arah tanah dengan sangat kencang. Angie berteriak dan menangis karena rasa takut dan sakit bercampur di seluruh tubuhnya. Namun, mendengar tangisan Angie, Alex malah semakin tak terkendali. Pria itu kemudian menyerang wajah Angie berkali-kali dengan menggunakan kakinya. Angie saat itu memohon-mohon meminta ampun kepada Alex, tetapi pria itu tetap saja tak peduli. Alex malah meneriakkan sumpah serapah kepada Angie sambil terus menyerangnya dengan tendangan dan tinjuan tanpa henti. Akhirnya, karena telah tak kuat lagi menahan sakit di tubuhnya, Angie pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di bawah serangan Alex. Setelah tak lagi mendengarkan suara Angie, Alex langsung menghentikan serangannya. Lelaki itu seketika langsung terdiam. Ia memandangi wajah Angie di bawahnya yang telah tak berbentuk dan bersimbah cairan merah. Ketika itu lelaki itu tetap saja tidak menyadari hal apa yang telah dia lakukan. Ia juga tidak menyesal telah melakukan hal itu. Kemudian setelah itu Alex langsung berpikir bagaimana ia harus menyembunyikan jasad Angie. Alex melihat-lihat lokasi di sekitaran taman. Kemudian ia mendapatkan tempat yang cocok untuk menyembunyikan hasil kejahatannya itu. Di mana saat itu matanya melihat sebuah pohon besar yang terletak di pojok taman, tepatnya di atas tangga. Dan setelah berpikir panjang, ia pun langsung memutuskan akan membawa Angie ke tempat tersebut. Mulanya, Alex mencoba membopong tubuh Angie. Alex sempat mengangkat tubuh Angie, namun kemudian langsung jatuh karena kehilangan keseimbangan. Akhirnya, ia merasa kesal karena hal itu. Lalu, ia pun memilih untuk menarik rambut Angie di sepanjang jalan dan menaiki tangga sampai ke tempat yang dia inginkan. Jasad Angie pun kemudian dilemparkannya persis ke bawah pohon. Adapun rambut-rambut Angie yang rontok dan menempel di telapak tangannya, ia rangkai di ranting-ranting pohon seolah-olah itu adalah hiasan untuk pohon Natal. Setelah selesai dengan segala kegilaannya itu, Alex pun berhenti dan pulang ke apartemennya yang terletak di Spring Hill. Sementara jasad Eunji ditinggalkannya begitu saja di lokasi tersebut. Setelah sampai di apartemen, Alex kemudian menghubungi salah satu temannya. Saat itu, ia berkata kepada temannya bahwa dirinya baru saja mengeksekusi seorang gadis di pinggir jalan. Mendengar itu, temannya pun hanya tertawa karena menganggap Alex mungkin saja hanya membual seperti biasanya. Apalagi, pemuda itu memang masih dalam keadaan mabuk karena mereka sama-sama baru pulang dari sebuah pesta. Mendengar temannya yang tertawa, Alex pun merasa tak terima. Lelaki itu kemudian menceritakan dengan detail semua kekejian yang telah dilakukannya kepada Eunji. Kepada temannya, Alex mengatakan bahwa semua hal itu ia lakukan hanya untuk kepuasan diri saja. Menurutnya, ketika melihat Eunji, tiba-tiba saja ada setan yang mendorongnya untuk melakukan hal itu. Dan ia menambahkan juga dengan mengatakan setan itu tak akan melepaskannya sebelum dirinya melakukan perintah itu.
Mendengar cerita Alex yang semakin tak masuk akal, temannya pun akhirnya hanya mengiyakan saja meskipun tetap tak percaya sama sekali. Kemudian, Alex pun mengajak teman-temannya yang lain untuk bertemu dan makan-makan. Karena ternyata Alex sadar bahwa dirinya sebentar lagi akan tertangkap. Sementara Alex sedang merencanakan pesta makan-makan dengan teman-temannya, pada pukul 5 pagi jasad Eun Ji-ban ditemukan oleh seorang petugas kebersihan di bawah pohon tempat di mana ia ditinggalkan oleh Alex. Dan mirisnya, kala itu keadaan Eun Ji sudah sangat memprihatinkan, di mana wajahnya sudah tidak dapat dikenali lagi dan kepalanya dipenuhi cairan merah. Petugas tersebut sempat terkejut dan panik. Saat itu, ia langsung menghubungi polisi untuk melaporkan apa yang baru ia lihat. Pihak kepolisian yang menanggapi laporan itu, mereka pun langsung datang ke TKP untuk mengecek apa yang terjadi. Begitu sampai di lokasi, polisi pun langsung melakukan penyelidikan berdasarkan beberapa barang Eun Ji yang tergeletak di sana, yang mana terdapat ponsel serta kacamata yang sudah rusak parah. Di samping itu, tim forensik juga langsung mengamankan jasad Eun Ji dan membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Tak hanya itu, CCTV di sekitaran taman juga mulai diinvestigasi. Namun, pihak kepolisian tidak banyak mendapatkan informasi di CCTV tersebut. Di sana hanya terlihat seorang pria yang wajahnya tidak terlalu jelas. Saat itu, pria itu berjalan menuju Spring Hill. Kemudian, seiring penyelidikan berlangsung, kasus ini pun langsung menyebar ke seluruh Australia dan menjadi berita utama di media-media nasional. Kemarahan masyarakat, terkhususnya komunitas imigran Korea Selatan yang berada di Australia, mulai tak terbendung saat itu. Untuk itu, mempercepat penyelidikan, polisi pun meminta koordinasi masyarakat untuk membantu melaporkan kepada kepolisian jika ada informasi terkait kasus tersebut. Di lain sisi, ramainya berita mengenai kasus Eun Ji-ban ini mulai sampai ke teman-teman Alex. Melihat itu, mereka pun mulai merasa curiga kepada Alex. Karena berita yang mereka baca di media sangat mirip dengan apa yang Alex sampaikan kepada mereka. Apalagi, tak lama mereka juga mendapatkan fakta bahwa ternyata di pagi harinya Alex pergi ke rumah sakit untuk memeriksa tangannya yang terluka. Teman-teman Alex merasa ocehan Alex saat itu bukan lagi bualan semata. Mereka pun akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pun mulai mengecek pernyataan-pernyataan dari teman-teman Alex dan mulai melakukan penyelidikan yang terfokus kepada Alex. Kemudian, setelah memastikan segala bukti terhubung kepada Alex, polisi pun tak mau membuang-buang waktu lagi. Pada tanggal 24 November 2013, tepatnya di malam hari, Alex akhirnya diringkus di kediamannya dan digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat berada di kantor polisi, Alex langsung mengakui segalanya kepada mereka. Dengan begitu, Alex pun juga langsung didakwa atas dugaan pengeksekusian. What can you remember happening from me? Trying to pick her up. Couldn't. So I dragged her across the road and up the steps. By her hair. 2 hari setelah tragedi naas itu, tepatnya pada tanggal 26 November 2013, ayah dan ibu Eun Ji yang mendapatkan kabar tentang putrinya langsung datang ke Brisbane demi melihat putri mereka untuk yang terakhir kalinya. Dan mereka juga mengikuti seluruh proses hukum terhadap Alex. Sebagai orang tua, ibu dan ayah Eun Ji tentu saja merasa sangat sedih karena hidup putri mereka berakhir tragis di negeri orang. Meskipun begitu, mereka merasa terharu dengan respon masyarakat Australia dan serta pihak kepolisian yang menangani kasus Eun Ji. Untuk mengenang Eun Ji sekaligus permintaan maaf kepada gadis malang itu, pemerintah Brisbane bahkan mendirikan sebuah monumen di daerah Wickham Park, tepatnya di sekitaran jasad Eun Ji ditemukan. Tak hanya itu, pada tanggal 27 November 2013, sekitar 1.000 orang juga turut hadir di upacara pemakaman Eun Ji.
Sementara itu, di persidangan Alex tiba-tiba saja menolak disalahkan atas meninggalnya Eunji. Kala itu, ia mengatakan bahwa dirinya dikuasai oleh seorang iblis yang bernama Jay-Z. Dan saat itu, ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Alex bahkan mengatakan kepada hakim bahwa yang menyuruhnya menggantungkan rambut-rambut Eunji di pohon adalah iblis juga. Untuk mendukung pernyataannya itu, pengadilan pun mengirimkan Alex ke psikiater untuk diperiksa kondisi kesehatan mentalnya. Saat itu, hasil membuktikan bahwa Alex memang menderita skizofrenia. Tetapi kemudian, 3 psikiater bersaksi di pengadilan bahwa selama pemeriksaan, Alex telah melebih-lebihkan gejalanya. Sehingga mereka yakin bahwa Alex tetap layak diadili atas kejahatannya karena mereka meyakini saat kejadian dirinya tidak sedang menderita skizofrenia. Bukti-bukti pendukung lain yang ditemukan polisi kemudian semakin membuktikan bahwa Alex ini melakukan hal tersebut bukan karena kondisi kesehatan mentalnya. Karena pernah sewaktu-waktu lelaki itu salah dalam berucap. Ia pernah mengatakan bahwa dirinya memang telah lama ingin mengetahui bagaimana rasanya menghabisi orang lain. Akhirnya, setelah proses persidangan yang panjang, hakim pun memutuskan untuk tidak memasukkan kesehatan mental Alex sebagai bahan pertimbangan. Pada tahun 2018, Alex yang kala itu berusia 25 tahun akhirnya resmi dinyatakan bersalah atas pengeksekusian Eunji Ban. Bersamaan dengan itu, pengadilan juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan batasan minimum 20 tahun penjara. Setelah putusan dibacakan, tangis haru pun langsung memenuhi ruangan sidang. Keluarga dari Eunji Ban bahkan langsung berpelukan untuk saling menguatkan. Adapun Alex, setelah menerima hukumannya, lelaki itu pun mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga Eunji. Ia bahkan menuliskan sebuah surat untuk menunjukkan penyesalannya. Di samping itu, keluarga Eunji juga menerima permintaan maafnya. Namun, mereka tetap tidak meyakini jika lelaki itu benar-benar merasa bersalah atas perbuatannya. Meskipun telah cukup puas dengan hukuman yang diberikan pengadilan kepada Alex, tetapi ketika diwawancarai, Ibu Eunji berkata bahwa dia masih tidak terima dengan kenyataan bahwa Alex masih hidup di dunia ini. Baginya tidak adil di mana Alex, walaupun ia menjalankan masa hukumannya, tetapi ia masih bisa bertemu dengan keluarga, saudara, ataupun teman-temannya di penjara. Sementara dirinya sudah tidak bisa lagi melihat Eunji untuk selama-lamanya.